Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Variasi Individu dalam Konteks Pendidikan. Langsung saja, materi tentang inteligensi akan dijelaskan oleh Saudari Karina, kedua Saudari Alvina, dan yang ketiga saya sendiri, Ayu Lestari. Lalu, materi kedua tentang gaya belajar dan berpikir akan dijelaskan oleh Saudari Ulpa dan Saudari Malda. Kemudian, materi terakhir mengenai temperamen dan kepribadian akan dijelaskan oleh Saudara Diki. Selamat mendengarkan semuanya. Yang pertama ada intelijensi dan beberapa tes intelijensi. Sebelum itu kita harus mengetahui apa sih pengertian dari intelijensi sendiri. Menurut beberapa ahli psikolog menggambarkan intelijensi tersebut sebagai kemampuan manusia untuk memecahkan suatu masalah. Yang lainnya juga menggambarkan intelijensi tersebut sebagai kapasitas untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman. Dan ada juga yang berpendapat bahwa intelijensi tersebut meliputi karakteristik seperti kreativitas dan keterampilan interpersonal. Jadi dapat disimpulkan bahwa intelijensi tersebut merupakan kemampuan manusia untuk menggunakan akal sehatnya untuk memecahkan suatu masalah atau berpikir secara sehat dan rasional. Dan ada beberapa tes intelijensi. Yang pertama, tes intelijensi individual, tes Binet, skala Wechsler, dan tes intelijensi kelompok. Pengertian dari tes intelijensi individual. Tes intelijensi individual sendiri merupakan dua tes intelijensi utama yang diberikan kepada anak-anak secara individual yang saat ini adalah tes Binet Stanford dan skala Wechsler. Untuk tes Binet versi awal adalah tes intelijensi pertama yang dikembangkan yang terdiri atas 30 pertanyaan, mulai dari kemampuan untuk menyentuh telinga hingga kemampuan menggambar desain dari memori dan menentukan konsep. Untuk skala Wechsler merupakan satu set tes yang digunakan secara luas untuk menilai intelijensi siswa yang disebut skala Wechsler, yang dikembangkan oleh David Wechsler. Tes ini meliputi Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence 3rd Edition yang digunakan untuk menguji anak berumur 2 tahun 6 bulan sampai 7 tahun 3 bulan. Dan Wechsler Intelligence Scale for Children 4th Edition yaitu digunakan untuk anak-anak dan remaja 6 sampai 16 tahun. Dan yang terakhir ada Wechsler Adult Intelligence Scale 3rd Edition. Dan yang terakhir ada tes intelijensi kelompok. Tes intelijensi kelompok sendiri merupakan tes intelijensi kelompok yang meliputi tes intelijensi Lord Thorndike dan tes kemampuan sekolah Otis-Lennon atau Otis-Lennon School Ability Test OLSAT. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai teori intelijensi majemuk. Jadi di sini ada 3 teori. Yang pertama yaitu ada teori Trier-Sternberg. Jadi menurut Sternberg, intelijensi itu datang dalam 3 bentuk. Yang pertama, analitis, kreatif, dan praktis. Intelijensi analitis melibatkan kemampuan untuk menganalisis, menilai, mengevaluasi, dan membandingkan. Lalu, intelijensi kreatif terdiri atas kemampuan untuk menciptakan, mendesain, menemukan, orisinalitas, dan membayangkan. Lalu ada intelijensi praktis, berfokus pada kemampuan untuk menggunakan, menerapkan, melaksanakan, dan memasukkan ke dalam praktik. Selanjutnya ada 8 bingkai pikiran Gardner. Howard Gardner berpendapat bahwa terdapat banyak jenis intelijensi tertentu atau yang disebut dengan bingkai pikiran. Nah, intelijensi tersebut digambarkan bersama dengan contoh dari pekerjaan di mana intelijensi itu dicatat sebagai kekuatan. Yang pertama ada keterampilan verbal, yaitu kemampuan untuk berpikir dalam kata-kata dan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan makna. Nah, orang yang mempunyai keterampilan verbal ini biasanya bisa menjadi penulis, jurnalis, ataupun pembicara. Lalu ada keterampilan matematika, yaitu kemampuan untuk melaksanakan operasi matematika, bisa jadi ilmuwan, insinyur, atau akuntan. Lalu ada keterampilan spasial, yaitu kemampuan untuk berpikir 3 dimensi. Contoh pekerjaannya adalah arsitek, seniman, dan pelaut.
Kemudian keterampilan kinestetik jasmani, yaitu kemampuan untuk memanipulasi objek dan fisik secara mahir. Contoh pekerjaannya adalah ahli bedah, kerajinan tangan, penari, atau juga atlet. Keterampilan musik, yaitu kepekaan terhadap pitch, melodi, irama, dan nada. Contoh pekerjaannya adalah komposer, musisi, dan terapis musik. Lalu ada keterampilan intrapersonal, yaitu kemampuan untuk memahami diri sendiri dan kehidupan seseorang yang langsung secara efektif. Contoh pekerjaannya adalah teolog dan psikolog. Keterampilan interpersonal, yaitu kemampuan untuk memahami dan secara efektif berinteraksi dengan orang lain. Contoh pekerjaannya adalah guru sukses dan profesional kesehatan mental. Lalu yang terakhir ada keterampilan naturalis, yaitu kemampuan untuk mengamati pola di alam dan memahami sistem alam dan buatan manusia. Contoh pekerjaannya adalah petani, ahli botani, ekologi, dan ahli tanaman. Dan yang terakhir ada intelijensi emosional. Teori lain yang menekankan pada aspek intelijensi interpersonal, intrapersonal, dan praktis disebut dengan intelijensi emosional yang dipopulerkan oleh Daniel Goleman pada tahun 1995 dalam bukunya Emotional Intelligence. Konsep intelijensi emosional awalnya dikembangkan oleh Peter Salovey dan John Mayer pada tahun 1990. Mereka mengonsepkan intelijensi emosional sebagai kemampuan untuk memahami dan mengekspresikan emosi secara akurat dan adaptif. Contohnya mengambil perspektif terhadap orang lain. Kemudian untuk memahami emosi dan pengetahuan emosional, seperti memahami peran yang emosi mainkan dalam persahabatan dan hubungan lain. Lalu menggunakan perasaan untuk memfasilitasi pemikiran, contohnya seperti berada di suasana hati yang positif yang terkait dengan berpikir kreatif. Dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain, contohnya mampu mengendalikan amarah seseorang. Ilmu saraf intelijensi. Ketika membahas tentang ini, banyak ilmuwan yang berpikir apakah ilmu saraf pada manusia akan mempengaruhi tingkat kecerdasan intelijensi seseorang. Dengan demikian ini, banyak penelitian yang berlomba-lomba untuk meneliti otak pada manusia. Yang kita ketahui sendiri, temuan yang paling menonjol dari studi pencitraan otak yang dilakukan oleh penelitian yaitu menunjukkan bahwa distribusi jaringan saraf yang melibatkan lobus frontal dan berhubungan dengan intelijensi yang lebih tinggi itu misalnya pada ukuran total otak Albert adalah rata-rata, tetapi otak lobus frontalisnya itu aktif dan dalam matematika dan informasi spesialis seperti pengelolaan sebesar 15% lebih besar dari rata-rata daerah otak lainnya. Ini yang telah dikaitkan dengan intelijensi lebih tinggi meskipun pada tingkatan yang lebih rendah penting daripada frontal jaringan lobus atau parietal mencakup lobus temporal dan orbital serta otak kecil. Jadi pada dasarnya peningkatan yang substansi dalam kepentingan dalam menemukan apakah hubungan antara otak dan intelijensi telah dirangsang oleh kemajuan dalam penciptaan otak, bisa kita simpulkan bahwa korelasi sedang yang ditemukan para penelitian ini menemukan bahwa antara ukuran otak secara keseluruhan dan intelijensi. Penelitian terbaru itu mengungkapkan jika hubungan antara jaringan saraf dan intelijensi didistribusikan di lobus frontal dan parietal. Kontroversi dan isu dalam intelijensi. Yang pertama, alam dan asuhan. Pendukung alam berpendapat bahwa intelijensi terutama diwariskan dan bahwa pengalaman lingkungan hanya memainkan peranan kecil dalam mendiversitaskannya. Artinya mereka percaya bahwa intelijensi seorang itu telah ada ketika mereka lahir. Selanjutnya, tapi kebanyakan ahli setuju bahwa saat ini lingkungan juga memainkan peran penting dalam intelijensi seseorang. Kemudian yang kedua, etis dan budaya, perbandingan etis, di mana apakah kulit seseorang menentukan intelijensinya. Contoh, apakah seseorang yang memiliki kulit warna putih akan memiliki kecerdasan yang tinggi, dan sebaliknya orang yang memiliki warna kulit yang hitam akan cenderung memiliki intelijensi yang rendah. Selanjutnya itu bias budaya. Di sini penelitian berpendapat apakah seseorang yang tinggal di perkotaan akan memiliki intelijensi yang tinggi dibandingkan dengan
individu yang lahir di pedesaan yang memiliki intelijensi yang rendah karena dipengaruhi oleh lingkungan yang berbeda-beda. Yang ketiga, menyikapi isu alam asuhan. Ingat bahwa masalah alam asuhan sendiri berfokus pada sejauh mana perkembangan dipengaruhi oleh sifat dasar, yaitu keturunan dan pemeliharaan lingkungan. Meskipun banyak psikolog yang berpendapat jika dua hal tersebut mempengaruhi intelijensi, tetapi masih banyak perbedaan pendapat mengenai seberapa kuat setiap pengaruh intelijensi ini pada individu. Yang keempat, pengelompokan dan pelacakan kemampuan, di mana siswa dikelompokkan berdasarkan kemampuan atau prestasi mereka. Hal ini telah digunakan di sekolah-sekolah sebagai cara untuk mengatur siswa, terutama di tingkat menengah. Ada pandangan positif mengenai hal tersebut, yaitu bahwa hal tersebut mempersempit jangkauan keterampilan dalam sekelompok siswa sehingga lebih mudah untuk mengajar mereka. Pelacakan dikatakan untuk mencegah siswa kurang mampu dari kegiatan menahan siswa lebih berbakat. Tetapi, mengapa pelacakan termasuk ke dalam isu kontroversial? Karena pembatasan tempat bagi siswa jalur rendah. Karena tes yang dilakukan itu terlalu sering, yaitu dengan menggunakan tes IQ tunggal kelompok yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam jalur tertentu. Para penelitian juga telah menemukan bahwa tes IQ kelompok ini bukan prediktor yang baik mengenai seberapa baik siswa akan diperlakukan di daerah subjek tertentu. Jadi mereka ini dikelompokkan sesuai dengan inteligensi mereka. Adapun program yang dilakukan yaitu menempatkan siswa dalam 2 atau 3 kelompok di dalam kelas untuk memperhitungkan perbedaan dalam kemampuan siswa pada saat belajar. Intelijensi dan keberhasilan anak di sekolah. Ada beberapa kasus bahwa anak dengan intelijensi yang rendah di bawah rata-rata normal cenderung mengalami kesukaran dalam belajar. Hal ini disebabkan cara berpikirnya yang lambat. Anak pun mengalami kesukaran beradaptasi dengan teman-temannya di sekelasnya. Oleh karena itu, peran orang tua dalam menentukan pendidikan anak sangat diperlukan. Selanjutnya itu 3 unsur penting dalam keluarga yang amat berpengaruh terhadap perkembangan inteligensi anak. Yang pertama yaitu 1. Jumlah buku, majalah, dan materi belajar lainnya yang terdapat dalam lingkungan keluarga, di mana kedua orang tua telah menyediakan hal tersebut. Yang kedua, jumlah ganjaran dan pengakuan yang diterima anak dari orang tua atas prestasi akademiknya, seperti kedua orang tua memberikan hadiah dan pujian kepada anak yang berprestasi. Yang ketiga, harapan orang tua akan prestasi akademik anaknya, di mana harapan ini bisa menjadi motivasi dan dorong anak untuk bisa meningkatkan prestasi yang ingin dia capai. Kemudian, faktor yang sangat penting yang perlu diperhatikan oleh orang tua dalam mengembangkan taraf inteligensi pada anak yaitu di sini ada 2 fase. Yang pertama itu fase sebelum kelahiran, di mana peran orang tua terutama ibu saat mengandung itu sangatlah penting yang bisa mempengaruhi inteligensi pada anak. Yang pertama itu faktor pengaturan makanan seperti gizi, apa yang ibu makan dan lainnya. Selanjutnya menjaga kesehatan ibu dan bayi. Dan yang ketiga itu ketenangan batin seperti emosi pada ibu. Selanjutnya itu adalah setelah kelahiran. Pada saat ini faktor-faktor yang sangat penting diperhatikan orang tua dalam membantu perkembangan taraf inteligensi anak yaitu setelah anak dilahirkan itu perlu menanamkan jiwa kasih sayang, menjaga kesehatan anak dan mengembangkan kreativitas anak. Maksudnya di sini yaitu orang tua bisa mengembangkan kreativitas anak dalam hal bermain, berbicara, dan berpikir. Bahkan orang tua sendiri bisa melihat bakat atau potensi yang ada pada anak, apa yang anak inginkan, bakat dan minat apa yang sebenarnya anak inginkan, dan hal tersebut orang tua mendukung dengan sepenuhnya. Selanjutnya, gaya belajar dan berpikir. Gaya belajar menurut Mike 2010 menyebutkan
Gaya belajar siswa meliputi gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Karakteristik dari gaya belajar tersebut yakni siswa visual belajar melalui apa yang dilihat, siswa auditori belajar melalui apa yang didengar, dan siswa kinestetik belajar lewat gerakan dan sentuhan. Walaupun setiap siswa memiliki gaya belajar, akan tetapi sebagian besar siswa kecenderungan memiliki salah satu dari gaya belajar. Lalu ada kemampuan berpikir menurut Perbanding Room 2017 merupakan kemampuan memproses informasi secara mental atau kognitif yang dimulai dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Setiap siswa diarahkan untuk memiliki kemampuan berpikir hingga tingkat tertinggi sehingga berpikir tingkat tinggi merupakan tujuan akhir dalam meningkatkan kemampuan berpikir. Untuk itu, diperlukan informasi tingkat kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dimiliki oleh masing-masing siswa sebagai langkah awal dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir. Berdasarkan tingkat proses, berpikir dibagi menjadi dua tingkat, yaitu berpikir tingkat rendah dan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi ini menghendaki seseorang untuk menerapkan informasi untuk menjangkau kemungkinan jawaban dalam situasi yang baru. Adapun gaya inklusif relaktif disebut juga sebagai tempo konseptual adalah kecenderungan siswa baik untuk bertindak cepat dan inklusif untuk mengambil lebih banyak waktu untuk merespon dan merenungkan akurasi jawaban. Siswa inklusif sering membuat kesalahan lebih dari siswa relaktif. Sedangkan gaya dalam atau permukaan adalah bagaimana siswa mendekati bahan pembelajaran. Siswa yang belajar pendekatan dengan gaya permukaan gagal untuk mengikat apa yang mereka pelajari ke dalam kerangka kerja konseptual yang lebih besar. Mereka cenderung belajar dengan cara pasif, sering menghafal total informasi. Peserta didik dalam lebih mungkin untuk aktif membangun apa yang mereka pelajari dan memberi makna. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kepribadian. Kepribadian mengacu pada pemikiran, emosi, dan perilaku khas yang menjadi ciri bagaimana individu beradaptasi dengan kehidupan. Pikiran tentang diri Anda sejenak. Apakah kepribadian Anda? Apakah Anda terbuka atau malu? Perhatian atau peduli? Bersahabat atau bermusuh? Ini adalah karakteristik yang terlihat dalam kepribadian. 5 besar faktor kepribadian sama halnya dengan inteligensi. Psikolog tertarik dalam mengidentifikasi dimensi utama kepribadian. Beberapa peneliti kepribadian berpendapat bahwa mereka telah mengidentifikasi 5 besar faktor kepribadian sifat super yang mengatakan dimensi utama kepribadian: keterbukaan, kesadaran, ekstraversi, kelemahan, dan neurotisme. Sebagian besar peneliti mengenai 5 besar faktor orang dewasa sebagai peserta dalam penelitian. Namun, peningkatan jumlah penelitian tersebut berfokus pada anak dan remaja. Selanjutnya, temperamen. Terkait erat dengan kepribadian dan gaya belajar dan berpikir, temperamen adalah gaya perilaku seseorang dan cara karakteristik merespon. Beberapa siswa yang aktif dan tenang. Klasifikasi temperamen. Para ilmuwan yang mempelajari temperamen berusaha untuk mengklasifikasikan temperamen. Klasifikasi ini yang paling terkenal diusulkan oleh Alexander Chis dan Stella Thomas. Mereka menyimpulkan bahwa terdapat 3 gaya dasar atau kelompok temperamen, yaitu 1. Seorang anak yang mudah umumnya dalam suasana hati yang positif, cepat menetapkan rutinitas biasanya pada masa bayi dan menyesuaikan dengan mudah untuk pengalaman baru. 2. Seorang anak yang sulit bereaksi negatif dan sering menangis, terlibat dalam rutinitas sehari-hari yang tidak teratur dan lambat untuk menerima perubahan. 3. Seorang anak yang lambat untuk pemanasan, memiliki tingkatan aktivitas rendah, agak negatif, dan menampilkan intensitas suasana hati rendah. Kami
dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video presentasi yang telah kami sediakan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.